menafkahi anak aku. Jadi perjuangan seorang single momnya aku referensinya dari Netflix May, dan sisanya kayak sisanya aku tanya-tanya pagi. Melahirkan dan membesarkan anaknya sendiri. Jadi karena satu masalah itu Dewi akhirnya berjuang sendirian. Oke, ini berarti karakternya belum pernah Angela bisa mainkan ya sebelumnya? Karena terakhir kan yang koreksi kalau misalnya terakhir di Samudra Cinta ya? Iya. Terakhir, iya bener ya. Itu kan karakternya emang antagonis. Nah sekarang itu lebih selalu jadi pelakor sih aku dari dulu. Iya. Soal sekarang tuh lebih yang tersakitinya gitu. Jadi bilang itu ada tantangan tersendiri nggak? Atau gimana nih tantangannya memperankan Dewi ini dari yang kemarin yang Samudra Cinta? Iya, ini challenging banget sih karena pertama kali dapat peran. Sebelumnya udah pernah dapat peran itu cuman anak bayi ya. Tapi sekarang kan benar-benar ceritanya membesarkan anak sampai umur 6 tahun. Jadi terima ke sekolah, anaknya udah gede. Terus si rindunya juga karena dia grow up tanpa seorang ayah, dia punya sifat yang beda sama teman-teman yang lainnya. Dia agak pemberontak anaknya si Rindu ini. Jadi dia berani ngelawan mamanya. Ya wajar aja karena dia tumbuh tanpa seorang ayah gitu. Jadi benar-benar Dewi ini ngerawat anak yang bisa dibilang dia pintar, cuman rada bandel. Challenging sih, karena aku sama sekali nggak pernah kepikiran bakal dapat peran jadi ibu yang ngerawat anak, apalagi aku benar-benar nggak pernah ada pengalaman kan. Karena aku belum jadi ibu. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Persiapannya bisa dibilang kali ini cukup matang karena ini produksi pertama di mana sinetron itu ada pertemuan pertama sama sutradara dan all cast. Jadi di sana Pak Gita Asmara menjelaskan semuanya, ceritanya seperti apa, Dewi ini karakternya seperti apa dan bla bla bla. Jadi emang udah ada bayangan dari awal. Terus ada ketemuan lagi, ada reading. Pertama kali di dalam sinetron ada reading. Di sini juga kaget. Jadi benar-benar sangat membantu dengan adanya reading di sinetron ini. Jadi benar-benar pengenalan karakter dan semua pemain pada saat itu juga hadir. Jadi dari yang baru kenal pemainnya, di situ juga kita bisa diskusi ini anaknya karakternya diapain, terus ini anaknya maininnya gimana gitu. Jadi benar-benar enak banget. Kita reading itu ada kali sampai 3 kali sebelum benar-benar mulai syuting. Jadi benar-benar dari awal tuh dipersiapkan matang, skenario juga udah dikasih dari awal, jadi aku bisa baca di rumah, aku bisa pelajari dulu, dan di lokasi tinggal dieksekusi. Dan Pak Gitanya juga orangnya perfeksionis, jadi kalau misalnya dia ngerasa kurang, itu bisa diulang berkali-kali sampai akhirnya dapat. Dan aku baru belajar banyak di sinetron ini sama Pak Gita. Oke, terima kasih. Uniknya sendiri itu ya karena aku belum pernah memerankan karakter seperti Dewi yang sekarang. Maksudnya beda sama kalau misalnya kebanyakan sinetron itu kan yang perempuan yang tersakiti tapi dia terpuruk. Tapi Dewi ini dia berani melawan, benar-benar definisi strong woman, single parent yang kuat. Walaupun dia tersakiti, dia dimarahi ibunya kan nggak suka sama dia nih, terus dia dibully sama tetangga, dibilang dibilang cewek nggak bener lah, hamil di luar nikah, apa segala macam. Dewi emang nangis pada saat itu, cuman dia benar-benar bangkit dan dia sempat mau dicabuli lagi di tempat kerjanya sama bosnya. Nah di situ dia berani melawan. Jadi yang aku suka dari sinetron ini yang unik adalah ya aku memerankan sosok perempuan yang kuat, yang berani melawan, yang berani pokoknya berani menyelesaikan masalahnya sendiri.
tantangan peran tersebut, bagaimana Angel mengatasi mencari referensi di mana atau ke siapa sih referensinya? Kalau referensi kebetulan di Netflix aku nonton Maid. Kalau kalian pernah nonton Maid itu di series tentang single parent juga, tapi bedanya dia suaminya pemabuk terus emang suka main tangan, jadi dia kabur sama anaknya. Jadi dari nonton series itu kurang lebih aku terinspirasi karena ya kurang lebih emang sama gitu loh. Aku sama anak aku di Banyuwangi, aku kerja, aku benar-benar harus cari uang untuk menafkahi anak aku. Jadi perjuangan seorang single momnya aku referensinya dari Netflix May, dan sisanya kayak sisanya aku tanya-tanya Pak Gita juga, ini kurangnya gimana, apa perlu apa, ini eksplorisasinya gimana. Jadi selain dari yang Netflix itu, aku juga minta Pak Gita untuk mendampingi dari awal. Oke, berapa lama Angel di Banyuwangi proses syutingnya? 2 kali ke Banyuwangi. Jadi yang pertama itu hampir 2 minggu deh kayaknya yang pertama. Okay. Terus setelah itu balik ke Jakarta, dan beberapa episode sini ternyata di episode 5 orang tuanya Dewi nyusul ke Banyuwangi, katanya mau nyamperin Dewi. Akhirnya satu keluarga ke Banyuwangi, di sana kita piknik segala macam, happy. Jadi kita balik lagi ke Banyuwangi itu seminggu lah sebenarnya. Gimana, ada kesan di Banyuwangi seperti apa kotanya? Bagus banget sih, aku nggak nyangka aku bakal secinta itu sama Banyuwangi. Jadi ya syutingnya juga di tempat-tempat wisata di sana kan, di Baluran, terus di Jawatan, di pantai-pantainya, kita ke beberapa pantai-pantai juga. Dan aku senang banget karena terakhir kita ke Banyuwangi, kita ke tempat itu lagi, kita ke Baluran lagi, which is aku suka banget sama Baluran, dan pantainya juga bagus banget di sana. Dan tentunya juga hari terakhir kita ada waktu buat naik ijen, jadi habis syuting itu kita langsung naik gunung, jadi berkesan banget. Pengen kesana lagi. Kerja sekalian liburan juga ya, jadi semangat ya. Liburan. Oke, Angel, ada proses reading pertama kalinya. Nah, itu apakah sebelumnya Angel biasanya nggak ada proses reading atau gimana? Kalau di film selalu reading ya, film reading. Tapi kalau untuk sinetron, aku nggak pernah reading sih dari awal masuk entertain sampai ketemu Dewi Rindu ini. Jadi biasanya ya skenario pun langsung dikasih di lokasi syuting, jadi semuanya serba dadakan gitu kok. Baru kali ini ada readingnya, makanya aku sempat kaget tapi senang juga. Dan Angel sendiri lebih nyaman ada proses reading sinetron atau langsung seperti biasa? Nyaman ada readingnya, karena menurut aku skenario itu benar-benar harus dipelajari, sehingga nggak cuma dibaca terus langsung meranin aja. Di sini aku baru belajar benar-benar mendalami sebuah karakter. Jadi acting itu nggak cuma di mukanya aja, tapi benar-benar dari hati, dari dalam. Oke. Ada lagi yang pertama kali kan tadi Angel sempat bercerita tentang karakter Dewi yang single parent, harus beranak sendiri. Nah, dia nanya, menjadi single parent dalam cerita ini suami meninggal atau pisah? Plot ceritanya itu seperti apa sih? Jadi spoiler nggak ya ini? Jadi yang ngambilin aku itu kebetulan teman SMA yang ngejar-ngejar aku, dan itu kejadiannya juga ketidaksengajaan. Dan akhirnya Dewi memilih untuk membesarkan anaknya sendiri tanpa dipertanggungjawabkan. Oke, mungkin udah bisa menjawab ya. Ini kan tentang perjuangan seorang perempuan, seorang ibu. Nah, melihat fenomenal yang akhir-akhir ini kita dengar di berita mengenai tentang woman rushing kekerasan violence itu. Iya, itu gimana Angel menanggapinya? Sekarang kan kekerasan seksual lagi marak banget ya di mana-mana. Betul. Dan
pasti banyak korban juga, banyak dewi-dewi di kehidupan nyata itu aku udah yakin banget pasti ada, entah sengaja atau tidak. Gimana ya? Ya maksudnya cerita Dewi Rindu ini pasti banyak dialami sama perempuan-perempuan di luar sana, dan banyak dari mereka yang nggak tahu harus ngapain, terus banyak yang bunuh diri juga, banyak yang aborsi karena emang mereka benar-benar putus asa dan nggak tahu harus ngapain gitu loh. Aku juga kalau ada di posisi mereka juga pasti bingung harus ngapain. Nah, seorang Dewi ini dia berani stand up for herself, walaupun dia juga diusir juga sama ibunya, dia kabur jauh dari rumah dan dia bisa melewati semuanya. Dan semoga dari cerita Dewi ini bisa menginspirasi wanita-wanita yang lagi kena masalah yang sama dan mereka bisa bangkit dan tidak menyerah. Oke. Karena sempat kalau nggak salah ada beberapa hashtag ya untuk film ini ya, hashtag mengenai itu ya, mengenai itu ya, kekerasan Dewi apa gitu, aku lihat hashtag beberapa kali. Kami bersama Dewi kalau nggak salah. Iya. Yeah. Itu kampanye memang seputar itu ya, menyuarakan soal kekerasan tentang itu ya, against itu ya. Karena dari aku baca skenario-nya dari awal juga kayak wah ini relate banget nih sama orang-orang yang perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah, yang nggak tahu harus ngapain, yang tidak diakui sama keluarganya. Dan pernah dialamin sama Angel nggak sih? Maksudnya bukan Angelnya, orang-orang terdekat Angel. Orang yang terdekat sih, iya adalah beberapa, cuman nggak se-ekstrim sampai diusir dari rumah itu enggak. Adalah beberapa orang di sekitar yang ngalamin. Oke, silakan teman-teman. Aku nggak ada kenalan yang ngalamin se-ekstrim Dewi sih sebenarnya, dan nggak sampai ngobrol sama korban gitu enggak. Pure dari Mate sih. Itu pun kebetulan pas lihat Netflix, kayaknya seru ya, pas banget. Pertanyaan adalah selama ini Angela lebih banyak memainkan peran antagonis, tapi di sinetron ini memainkan peran protagonis. Menurut Angel lebih menantang atau sulit mana, mainkan antagonis atau protagonis? Dan ini kali pertamanya Angel menjadi peran utama. Ada beban tersendirikah saat harus menjadi pemain utama? Jadi pertanyaannya tantangan transisi antara antagonis protagonis, kedua beban menjadi pemain utama dalam sebuah sinetron. Silakan. Oke, thank you pertanyaannya. Kalau yang lebih challenging menurut aku sekarang sih, karena ini pertama kali aku dapat peran utama. Dari awal juga aku excited banget ditawarin ini. Aku nggak mikir dua kali, aku langsung yes, aku mau, karena ya pengen nyoba hal baru lah. Selama ini juga aku dikenal orang-orang kan antagonis lah, pelakor lah, di tiap sinetron aku selalu ngerusuh, selalu jadi psycho, orang gila, marah-marah. Dan sekarang aku benar-benar dikasih peran baik, dan aku udah pernah protagonis juga sih sebelumnya, cuman ini karakter yang pertama juga, jadi seorang Dewi, seorang ibu yang kuat, jadi benar-benar challenging. Dan aku di sini pengen belajar lebih lagi, pengen lebih mendalami lagi dunia acting. Ya lebih challenging di Dewi Rindu ini yang paling challenging menurut aku selama aku di entertain. Terus apa tadi pertanyaan keduanya, yang beban atau enggak ya? Menjadi pemeran utama ada beban tersendiri kah? Okay. So far dari syuting episode 1 sampai detik ini belum ada beban sama sekali. Dan pertama kali juga dalam 6 tahun aku di entertain, aku bisa enjoy pekerjaan, karena sebelum-sebelumnya aku gampang banget stres dan aku kurang enjoy acting, karena mungkin selama ini aku nggak pakai hati. Dan sekarang ini karena mungkin aku udah mulai bisa pakai hati, aku udah bisa mulai mencintai pekerjaan aku bawanya enjoy, aku nggak pernah stres, aku udah nggak pernah nangis di lokasi. Dan semoga aja nanti pas sudah tayang, ketika hektik itu dimulai, aku tetap masih bisa enjoy. Dalam arti kata stresnya adalah karena Angel sebenarnya tidak mendalam. Selama ini aku ngelakuin hal yang
kurang suka. Oh, I see. Hanya uang, uang dan acting ya. Ya. Tuntutan peran lah, walaupun itu bukan ikutin apa tadi ya. Oke, benar-benar ini karena rasanya beradu acting kembali dengan Dilan ada kesulitan karena sebelumnya udah pernah beradu acting di Samudra, nggak beradu acting ya, cuma dari 2017 aku sama dia. Beradu acting atau satu sinetron doang? Beradu acting ya, memang pasangan ya? Enggak, di sinetron aja. Jadi aku masuk 2017 itu dari 2017 akhir aku masuk Anak Langit. 2018 aku mulai dipasangin tuh sama dia. Pasangin ke 2019 mulai Samudra Cinta. Samudra Cinta dipasangin lagi sama dia sampai sekarang. Tapi sekarang dia bukan pasangan aku, dia yang hamilin aku. Oke, terjawab ya dari media tadi. Ya itulah sosok laki-laki mengagumi. Oh, yang temen yang ngejar-ngejar di SMA ya tadi ya? Iya, dia. Oke. Jadi chemistry-nya itu sudah nggak sulit lagi ya, karena udah jam terbang udah sering ya. Iya. Udah nggak kagok lagi mana, udah lancar aja sih. Ya. Senang malah kalau maksudnya lihat Dilan masuk ke judul ini, lo lagi gitu. Jadi bawaan di lokasinya juga happy. Oh, kalau dengan ini, kira-kira tadi Dilan kan udah nggak usah diragukan lagi dari 2017. Kalau Megantara, kan kalau Dilan kan sudah nggak usah diragukan lagi karena sudah sering ya beradu acting dalam sinetron. Kalau Megantara sendiri gimana, Angel Gilsa? Kesan-kesan yang beradu acting? Nah, aku juga baru kenal sama dia di judul ini pas reading kedua. Itu kan screen test sekalian reading. Terus aku baru kenal sama dia. Dan so far so good sih, anaknya seru. Terus beradu acting sama dia juga so far lancar-lancar aja dan gak ada kendala. Menggali chemistry kayak gimana tuh? Kan baru kenal, mungkin ada cuman ngobrol atau gimana untuk menggali chemistry biar dapat? Untung dia orangnya rada ini ya. Kalau aku kan agak pendiam. Aku kalau misalnya nggak diajak ngomong tuh aku nggak bakal ngomong. Untung dia orangnya suka ngobrol. Jadi di luar syuting juga seru ngobrol sama dia. Aku juga suka bercanda kan. Jadi pas udah di set, udah mulai syuting tuh udah nggak kagok lagi. Tinggal jalanin apa yang ada di skenario aja. Oke, ini menjadi kampanye penghapusan kekerasan pada perempuan. Selama ini bagaimana melihat persoalan ini? Oh, ini tadi kayaknya sudah dijawab ya, Mbak Indonesia ya? Udah terhadap kekerasan, iya kan? Nah, mungkin aku balik aja. Ada ini nggak sih, Angel, ada yang mau disampaikan nggak terhadap korban-korban terhadap dewi-dewi dalam dunia nyata? Pesan-pesan untuk mereka, gitu. Yang pastinya aku bisa ngerasain apa yang mereka rasain, walaupun mungkin nggak sedalam mereka, kan aku belum pernah ngalamin hal seperti itu, tapi yang pasti sakitnya tahu seperti apa, mentalnya juga pasti kena, batinnya juga kena, fisiknya juga kena, segala macam. Ya aku cuman bisa support mereka dari sini, semoga bisa kuat menjalani semuanya. Kalau emang perlu bantuan ya emang harus berobat ke psikiater supaya bisa jadi lebih tenang, karena itu pasti traumatik banget. Dan intinya harus selalu kuat sih menjalani cobaan apapun dalam hidup. Oke, Mano, Fatmi kurang lebih seperti itulah, sama aja angle-nya mungkin lebih kayak pesan buat dewi-dewi. Okay, thank you. Kalau di 2017 kemarin, yang itu titik terendah aku, karena di mana aku pertama kali ngalamin yang namanya depresi. Tadi jujuran udah cinta, karena itu judul pertama aku yang booming. Jadi aku yang anak perantau, nggak tahu apa-apa, syuting, tiba-tiba sinetronnya booming. Dan di sana juga peran yang tidak disukai masyarakat, jadi tidak di sosial media aku kena bullying, benar-benar dimaki-maki setiap hari. Terus udah gitu lokasi syuting rame sama fans, and greet lah apa segala macam. Aku belum siap untuk menghadapi semua itu gitu loh. Jadi emang benar-benar jadi beban.
Terus abis itu sering berjalannya waktu aku nggak pernah enjoy karena aku nggak ngelakuin syuting itu nggak pakai hati. Jadi cuma sekedar mindset aku, yang penting aku dapat duit, yang penting aku harus kerja buat orang tua aku. Nah, aku nggak menikmati pekerjaan aku. Sekarang karena emang dari awal sinetron ini benar-benar dituntun, benar-benar belajar seni peran yang sebenarnya, mendalami karakter dan segala macam. Jadi aku baru bisa mulai kerja itu pakai hati di sini sekarang, baru bisa enjoy seni peran, makanya nggak beban sekarang. Anugerah Cinta. Harapannya ini kan masih akan tayang, masih segera tayang. Harapannya jika Dewi Rindu tayang di SCTV, apa sih harapan dari seorang Indonesia? Yang pasti sih berharap bisa diterima masyarakat, berharap orang-orang bisa suka sama jalan ceritanya, dan berharap di judul ini tuh semua bisa fokus berkarya, karena selama ini itu yang paling sulit sih, fokus berkarya. Dan jadi dari diri sendiri bisa memberikan yang terbaik, jadi orang-orang sekitar itu bisa menikmati yang karya-karya yang kita sudah buat. Jadi aku harap aku bisa memberikan yang terbaik, kru semuanya juga bisa memberikan yang terbaik, sehingga karya kita bisa diterima masyarakat dan semoga bisa jadi inspirasi buat orang-orang. Oke, Angel. Oke, silakan bagi kamu silakan. Terima kasih, Angel Gisha.